Konon katanya, tanah Jawa dulu bukanlah tempat yang damai. Setiap jengkal tanahnya dipenuhi makhluk halus yang buas dan haus akan darah. Hingga seseorang ulama besar dari Persia, Syekh Subakir, diutus untuk menancapkan paku gaib agar tanah Jawa bisa dihuni manusia dengan aman, dan paku itu ada di Gunung Tidar, Magelang. Tapi benarkah semua makhluk halus benar-benar terkunci atau masih ada yang berkeliaran hingga kini? Kalau kalian punya pengalaman mistis, cerita horor, cerita legenda, mitologi, dan lainnya, bisa ditulis di komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa kita angkat jadi konten berikutnya. Pada abad ke-15, tanah Jawa bukanlah tanah yang damai. Setiap hutan, gunung, dan sungai dipenuhi aura kelam. Orang-orang yang berani membuka lahan seringkali tidak kembali. Ada yang ditemukan tubuhnya membiru di tepi sungai, ada yang hilang begitu saja tanpa jejak, dan ada pula yang pulang dengan wajah kosong seolah jiwa mereka sudah tidak berada di tubuhnya. Dalam kepercayaan masyarakat saat itu, Jawa adalah tanah yang belum jinak, tanah yang dikuasai oleh makhluk gaib jauh sebelum manusia berani menapakkan kaki. Malam-malam di Jawa selalu dipenuhi suara ganjil. Dari hutan terdengar jeritan panjang seperti suara perempuan menangis, kadang berubah menjadi tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di gunung-gunung, cahaya api biru melayang-layang, dipercaya sebagai penampakan roh penasaran. Di tepian laut selatan, ombak yang menghantam karang sering diiringi bayangan hitam raksasa, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia sedang mengawasi. Tidak heran banyak orang yang percaya bahwa Jawa saat itu adalah tanah yang banyak dihuni oleh makhluk halus, tempat jin dan lelembut berkuasa. Dalam situasi mencekam itu, datanglah seorang ulama besar dari Persia bernama Syekh Subakir. Ia adalah seorang ahli ilmu hikmah, pengamal doa-doa langka, dan membawa pustaka berupa rajah serta kitab kuno yang diyakini mampu menundukkan bangsa jin. Kedatangannya bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan misi besar menjinakkan tanah Jawa agar manusia bisa tinggal dengan aman, bercocok tanam, dan membangun peradaban. Syekh Subakir tidak datang sendirian. Dalam riwayatnya, ia diutus oleh penguasa Islam dari tanah Jawa, membawa mandat untuk membuka jalan dakwah di Nusantara. Namun ia sadar yang akan dihadapinya bukan hanya manusia, melainkan penguasa gaib yang jauh lebih tua. Orang Jawa menyebutnya sebagai Raja Jin Tanah Jawa, makhluk perkasa yang memimpin ribuan bangsa jin, lelembut, dan roh yang sering gentayangan. Ketika Syekh Subakir menampakkan kaki di Jawa, ia langsung merasakan bahwa ada aura dan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih berat, setiap langkah seperti diawasi. Saat melewati hutan, ranting-ranting bergoyang meski angin tak tertiup. Dari balik pepohonan, sepasang mata merah menyala mengawasinya. Namun menghilang begitu ia melafalkan doa. Hari-hari awalnya di Jawa dipenuhi ujian. Ia mencoba membuka lahan kecil untuk beristirahat, namun hujan badai tiba-tiba mengguyur deras tanpa alasan. Ketika ia menyalakan api, angin kencang memadamkannya. Dan ketika ia berdoa di tepi sungai, air yang tenang tiba-tiba bergolak, seolah ada makhluk besar yang terusik dan terganggu. Semua itu adalah tanda itu menunjukkan ia tidak diterima atas kedatangannya. Syekh Subakir tahu
Ia harus berhadapan langsung dengan para penguasa gaib Jawa. Maka ia mulai melakukan ritual khusus. Malam-malam ia duduk bersila di tanah lapang, menyalakan dupa, lalu membacakan rajah kuno yang dibawanya dari Persia. Doa-doa itu bukan sekadar bacaan, melainkan mantra pemanggil kekuatan langit. Suara yang ia lantunkan menggema bercampur dengan suara angin malam, menciptakan getaran yang terasa hingga ke dalam tanah. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, tanda-tanda gaib muncul. Langit mendung, meski tidak ada hujan. Kilatan cahaya biru melintas di udara, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Bukan petir, melainkan suara ribuan makhluk halus yang marah. Mereka tahu ada orang asing yang mencoba meruntuhkan kekuasaan mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam satu malam yang penuh kegelapan, Syekh Subakir merasakan tanah di bawahnya bergetar. Dari arah gunung terdengar suara aunan besar seperti raksasa yang mengamuk. Pohon-pohon bergetar, dedaunan luruh, dan angin kencang menghantam dari segala arah. Lalu muncullah mereka, para Raja Jin, penguasa gaib tanah Jawa dalam wujud yang mengerikan. Ada yang berwujud manusia raksasa dengan mata menyala. Ada juga yang berwujud berbisik hitam sebesar Ada juga yang bersisik hitam sebesar pohon kelapa. Ada pula berwujud kabut pekat dengan wajah samar yang terus berubah. Siapa kau yang berani mengusik tanah kami? Suara mereka menggema serentak membuat bumi seolah ikut bergetar. Syekh Subakir menegakkan tubuhnya. Meski tubuhnya hanya manusia biasa, aura keberanian terpancar jelas. Ia menjawab dengan lantang, "Aku Subakir. Aku datang bukan untuk merampas, tapi untuk menundukkan tanah ini agar bisa ditempati oleh manusia. Sudah cukup kalian menguasai, sudah cukup kalian menebar teror." Para Raja Jin menggeram marah. "Tanah ini milik kami jauh sebelum manusia lahir. Kalian hanyalah tamu. Siapapun yang mencoba menantang kami akan binasakan." Pertarungan pun dimulai. Syekh Subakir melantunkan doa dan rajah, lalu dari langit turun kilatan cahaya gaib. Petir menyambar menghantam para jin. Gunung-gunung bergemuruh, laut selatan bergelora. Para makhluk halus menjerit kesakitan, sebagian juga terbakar. Sebagian terhempas kembali ke kerajaan gaib mereka. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setiap kali satu tumbang, 10 lainnya muncul. Pertarungan berlangsung berhari-hari, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di alam batin. Syekh Subakir berpuasa, bermunajat, dan setiap malam ia melawan serangan gaib yang datang bertubi-tubi. Kadang tubuhnya terluka, kadang darah menetes dari hidungnya. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu jika gagal, Jawa akan selamanya berada dalam genggaman makhluk halus. Setelah pertarungan panjang itu, banyak raja jin berhasil ditundukkan. Namun Syekh Subakir menyadari satu hal, bangsa jin tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya. Mereka adalah makhluk yang akan terus ada meski tubuh mereka hancur. Jika tidak dikendalikan, mereka akan kembali bangkit, kembali menguasai Jawa. Maka ia mencari jalan lain. Ia memutuskan untuk mengunci mereka, menancapkan sebuah paku gaib yang akan menjadi penjara, agar bangsa jin tidak lagi leluasa mengganggu manusia. Dan tempat yang dipilih bukanlah sembarang tempat. Setelah melakukan semedi panjang, ia mendapat petunjuk bahwa titik pusat gaib Jawa berada di sebuah gunung kecil di Magelang, Gunung Tidar. Gunung itu bukan gunung tinggi, tetapi aura mistisnya luar biasa. Orang-orang yang mendekat sering tersesat, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Syekh Subakir tahu inilah titik simpul kekuatan gaib tanah Jawa. Jika paku ditancapkan di sini, seluruh makhluk halus akan terikat dan Jawa akan menjadi tanah yang bisa dihuni oleh manusia. Dengan hati teguh, ia menapakkan lereng gunung
Tidar, angin bertiup kencang, kabut turun tebal, seakan para jin masih berusaha menghalangi langkahnya. Namun Syekh Subakir tidak goyah. Di puncak gunung itu ia bersiap menancapkan pusaka yang akan menjadi paku tanah Jawa, mengikat seluruh roh jahat yang selama ini menguasai negeri ini. Namun, ia tahu satu hal, pertarungan terakhir belum selesai. Para raja jin tidak akan membiarkan tanah kekuasaan mereka disegel begitu saja. Malam itu, Gunung Tidar akan menjadi medan pertempuran gaib paling dahsyat dalam sejarah tanah Jawa. Tanah Jawa di Gunung Tidar. Setelah perjalanan panjang melintasi hutan-hutan lebat, gunung-gunung yang angker dan lautan misterius yang penuh dengan kegaduhan gaib, Syekh Subakir akhirnya tiba di sebuah tempat yang kemudian akan menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling bersejarah dalam mitologi Jawa. Gunung Tidar, gunung kecil yang berada di wilayah Magelang itu tidak tampak garang seperti Merapi atau Lawu. Namun justru karena bentuknya yang sederhana dan letaknya di tengah pulau Jawa, gunung itu diyakini sebagai pusat kekuatan gaib. Orang-orang tua kala itu percaya Gunung Tidar adalah titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Dari puncaknya, jalur gaib terbuka menuju laut selatan hingga ke dalam perut bumi. Tidak sedikit orang-orang yang hilang ketika mencoba naik ke sana karena konon mereka ditarik masuk ke dalam dan ke alam jin. Di sanalah Syekh Subakir menetapkan pilihannya. Jika tanah Jawa ingin benar-benar bisa ditempati manusia, maka Gunung Tidar harus dipaku, harus dijadikan titik pengunci agar makhluk halus tidak lagi bisa bebas menguasai daratan ini. Namun, sebelum bisa melakukan itu, ia harus berhadapan dengan para penguasa gaib terakhir yang masih bertahan. Mereka adalah raja-raja jin penjaga Jawa yang jumlahnya tidak sedikit. Malam itu, saat Syekh Subakir mulai mendirikan tapak doa di puncak Tidar, tanah bergetar dan dari kabut muncul bayangan-bayangan hitam yang berubah menjadi wujud sosok raksasa, ular naga, hingga prajurit tinggi besar dengan mata menyala merah. "Apa yang kau cari di sini, manusia asing?" ujar para raja jin. Suara itu menggema seperti petir seakan datang dari segala arah sekaligus. "Tanah ini bukan untukmu, bukan untuk manusia. Tanah ini milik kami sejak awal dunia diciptakan." Syekh Subakir tetap duduk bersila, jubahnya tertiup angin gaib yang berputar semakin kencang. Dengan suara tenang ia menjawab, "Tanah Jawa ini bukan milik siapapun kecuali Allah. Kalian boleh berkuasa sekian lama, tapi kini waktunya manusia memakmurkan bumi ini. Aku datang bukan untuk memusnahkan kalian, tapi untuk menegakkan keseimbangan." Jawaban itu membuat langit mendadak memerah. Sosok-sosok gaib itu meraung marah, lalu menyerang Syekh Subakir dari segala arah. Ada yang melontarkan api hitam, ada yang melilitkan tubuh ular raksasa, bahkan ada yang menurunkan hujan batu gaib. Namun Syekh Subakir segera membuka rajah pusaka yang dibawanya. Rajah itu bukan sekadar tulisan, melainkan kunci gaib yang diturunkan dari leluhur para ulama Persia. Ketika rajah itu dihamparkan, cahaya keemasan menyambar melindunginya dari segala serangan. Pertarungan berlangsung berhari-hari. Gunung Tidar berguncang seakan-akan runtuh. Orang-orang desa di sekitarnya melihat langit penuh cahaya aneh, kilatan biru, hijau, merah, bahkan seperti api yang menari-nari. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka merasakan bahwa ada hawa panas dan dingin yang bergantian membuat mereka hanya bisa berdiam diri dalam rumah. Pada hari ketiga, Syekh Subakir mengeluarkan pusaka terakhirnya, sebuah paku raksasa yang tidak terbuat dari besi biasa, melainkan dari cahaya doa dan kekuatan langit. Konon paku itu berwujud tombak berkilau yang ujungnya memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dengan membaca doa khusus, ia menancapkan pusaka itu ke puncak Gunung Tidar. Saat paku itu menancap, terdengar suara ledakan gaib yang memekakan telinga. Sosok-sosok jin yang menyerang menjerit, tubuh
Mereka terhempas, sebagian masuk ke dalam bumi, sebagian lari ke selatan, sebagian lagi terjebak di dalam gua-gua yang hingga kini masih dianggap angker. Sejak saat itu, Gunung Tidar disebut sebagai paku bumi tanah Jawa, titik pengikat agar pulau ini tidak goyah, baik secara fisik maupun secara gaib. Namun pemakuan itu bukan berarti mengusir sepenuhnya makhluk halus dari Jawa. Mereka tetap ada, tetap hidup di sekitar manusia, namun tidak lagi berkuasa penuh. Gunung Tidar menjadi titik keseimbangan. Siapapun yang mencoba menguasai Jawa dengan ilmu hitam akan berhadapan dengan energi gaib yang terpaku di gunung itu. Begitu pula dengan manusia yang mencoba merusak keseimbangan akan merasakan murka alam yang berakar dari sana. Syekh Subakir sendiri setelah menancapkan paku gaib itu jatuh pingsan selama beberapa hari. Ketika ia sadar, tubuhnya terasa lemah, seakan sebagian kekuatannya telah menyatu dengan tanah Jawa. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Ia tidak akan tinggal lama di tanah ini karena perjalanannya adalah misi, bukan kehidupan. Namun ia meninggalkan jejak spiritual yang hingga kini tetap diyakini banyak orang, bahwa Jawa berdiri kokoh bukan hanya karena tanah dan batu, tapi karena doa, pertarungan, dan pengorbanan. Seiring waktu, kisah ini menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai menyebut Gunung Tidar sebagai pusat gaib Pulau Jawa, bahkan sebagai paku bumi yang menahan agar pulau ini tidak tenggelam. Hingga hari ini, sebagian masyarakat masih percaya bahwa siapapun yang ingin benar-benar memahami rahasia Jawa harus berziarah ke Gunung Tidar. Di sanalah mereka akan merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang menjaga dan mengikat tanah ini. Mitologi Syekh Subakir bukan sekadar cerita lama, tapi juga pengingat bahwa setiap tanah memiliki penunggunya, setiap hutan punya rahasia, dan setiap gunung menyimpan kekuatan. Jawa dengan segala kekayaan budaya dan spiritualnya adalah hasil dari perjuangan panjang, baik manusia maupun kekuatan gaib, dan Gunung Tidar akan selalu menjadi simbol keseimbangan itu. Paku yang menegakkan Jawa agar tetap berdiri tak kokoh hingga akhir zaman.